Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Sinergi, siaran dari generasi penuh edukasi. Saya Anggita Dua Venesia dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentunya tentang dunia pendidikan dan juga kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Nah, dunia pendidikan ini tuh saat ini sedang hangat jadi perbincangan ya. Dari waktu ke waktu kita menghadapi tantangan agar dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, namun juga dapat memenuhi kebutuhan dari dunia kerja. Nah, SMK ini sudah lulus nanti itu kan dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Nah, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan diadakannya kurikulum merdeka. Seperti yang kalian tahu, kurikulum merdeka itu dapat membebaskan sekolah untuk memilih materi agar sesuai dengan siswa dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk terlepas dari ini tuh ada dengan adanya buku ajar. Buku ajar itu di sini dari beberapa fase E dan juga fase F dengan elemen-elemen yang sudah dipersiapkan. Nah, saya tuh tertarik ya dengan salah satu fase F yaitu tentang elemen pengelolaan rapat. Menurut saya itu ini cukup menarik dan juga saya tuh ingin tahu lebih lanjut gitu tentang seluk-beluk dari pengelolaan rapat ini. Nah, jadi tuh hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu merupakan penyusun dari buku ajar fase F, elemen pengelolaan rapat. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Pendidikan, tetap di podcast Sinergi, siaran dari generasi penuh edukasi. Seperti yang saya bicarakan tadi, hari ini kita telah kedatangan narasumber, yaitu Saudara Elsa dan Saudara Salsa. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik ya, dan tentu saja saya sangat excited karena saya diundang ke podcast Sinergi ini untuk membahas buku ajar kami yang baru saja selesai. Oke, alhamdulillah saya juga sangat baik dan sudah tidak sabar untuk ngobrol bareng di podcast Sinergi untuk membahas buku ajar kita. Baik, perkenalkan saya Elsa Alka Aulia sebagai salah satu tim penyusun buku ajar pengelolaan rapat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatinaya Marda sebagai salah satu penyusun dari buku ajar pengelolaan rapat. Langsung mulai saja ya. Jadi saya itu sudah melakukan some research mengenai elemen ini yaitu pengelolaan rapat. Jadi kita tahu kalau pengelolaan rapat itu ada di segala ranah ya, bagi pemerintahan, kemudian ada bisnis, pendidikan. Terus juga kita tuh sudah cukup familiar gitu mendengar istilah rapat gitu. Jadi saya tuh penasaran gitu, alasan saudara memilih elemen ini tuh apa gitu ya, padahal elemen itu sudah cukup familiar gitu di telinga kita. Kenapa kami memilih elemen pengelolaan rapat ini sebagai elemen yang dipilih untuk pembuatan buku ajar kami? Itu karena menurut saya elemen ini tuh sangat menarik ya, pengelolaan rapat ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena rapat itu adalah aktivitas yang sering sekali kita lakukan di instansi pemerintah, baik di sekolah, di lembaga pendidikan, ataupun di sektor bisnis itu sangat-sangat sering sekali dilakukan. Apalagi untuk siswa SMK MPLB yang nantinya akan langsung terjun ke dunia perkantoran, itu pasti sangat-sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengelola rapat dengan baik. Nah, karena itu kita memilih elemen itu sebagai elemen yang kita pilih untuk pembuatan buku ajar. Tentu saja pemilihan elemen ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa MPLB itu sendiri, karena saya sudah melakukan beberapa some research tentang pengelolaan rapat ini, dan ternyata masih jarang sekali buku ajar yang membahas tentang pengelolaan rapat. Harapannya dengan adanya buku ajar pengelolaan rapat ini dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Semoga buku ajar ini dapat dijadikan referensi yang relevan dan membantu proses pembelajaran siswa-siswa MPLB. Menarik sekali ya topik dari pengelolaan rapat ini. Kemudian di sini kira-kira menurut saudara apa sih poin yang paling menarik dari buku ajar saudara ini? Oke, kalau ditanya soal poin menarik dari buku ajar kita ini, rasanya kita perlu cerita sedikit ya. Pertama kali kita menulis ini, kita pikir bahwa bagaimana sih caranya pembaca itu bisa paham tentang materi yang kita sampaikan, namun dengan bahasa yang ringan dan tetap informatif gitu. Jadi kita di dalam buku itu, di tiap babnya kita menambahkan tentang proyek, studi kasus. Kemudian di babnya itu kita menambahkan ilustrasi berupa gambar yang agar tujuannya para siswa, khususnya siswa manajemen perkantoran itu bisa tujuannya itu agar para siswa mudah memahami bacaan di buku ajar kita gitu. Jadi meskipun
buku ajar ini tujuan kita itu supaya pembaca bisa memahami dengan mudah apa yang kita sampaikan gitu. Oh, berarti itu ini tuh konsepnya tuh buku aja tapi tidak monoton gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh mengajak peserta didik tuh interaksi secara langsung gitu. Nah, untuk sekeren ini ya pasti tuh butuh sumber-sumber informasi yang memadai gitu. Boleh dong ceritain dikit bagaimana proses penyusunan buku ajar saudara ini? Proses pencarian informasi untuk buku ajar ini tuh cukup menantang ya sebenarnya, karena seperti yang kita tahu, buku ajar atau buku teks tentang pengelolaan rapat ini masih sangat langka dan sangat sedikit. Jadi untuk pencarian referensi kita cukup kesulitan. Tapi tentu saja kami menggunakan berbagai referensi seperti buku teks, modul ajar, dan artikel akademik yang relevan dan tersedia tentunya. Jadi kita memanfaatkannya dengan baik untuk dimasukkan ke buku ajar kami sebagai sumber referensi yang kredibel. Namun kami tidak hanya menggunakan satu referensi saja, tapi kita menggunakan beberapa referensi, kemudian membandingkan informasi dari berbagai referensi tersebut supaya konten yang dimuat dalam buku ajar kami itu sangat relevan dan akurat. Untuknya akan disajikan kepada para pembaca kita, yaitu siswa SMK MPLB. Oh iya ya, saya tuh juga baru melihat ya buku ajar dengan tema pengelolaan rapat. Nah, dengan susahnya untuk mencari sumber-sumber informasi tadi ya, kemudian bisa disusun menjadi buku ajar yang semenarik ini. Kira-kira tuh butuh berapa lama ya untuk waktu penyusunan buku ajar sampai bisa menjadi seperti ini? Kalau bicara soal waktu pengerjaan, jujur prosesnya itu lumayan panjang ya, karena kita memerlukan tahap-tahapannya. Jadi pertama itu kita mencari isi atau konten dari materi tersebut, kemudian mencocokkan apakah konten tersebut itu masuk dengan materi yang pengelolaan rapat ini. Kurang lebih itu kalau bisa dibilang 2 bulan kurang lebih ya. Karena itu pertama tahap yang kita lakukan itu tadi pencarian konten, kemudian yang kedua mungkin juga ada revisi-revisi mengenai buku tersebut, apa yang kurang. Terus tidak hanya itu, kita juga bisa memastikan dari awal nih dari mulai cover mungkin ada yang typo atau salah penulisan, kurang rapi susunan bahasanya kayak seperti itu. Cukup rumit ya dari proses penyusunannya, tapi menurut saya tuh 2 bulan tuh sudah merupakan waktu yang singkat gitu ya bisa membuat buku ajar semenarik ini. Kemudian kalau dari proses penyusunan buku ajar yang menurut saudara paling susah itu tuh apa gitu, mungkin bisa diceritakan. Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam menyusun buku ajar ini adalah saat kami menyusun proyek untuk praktiknya. Dalam buku ajar kami kan sudah termasuk proyek untuk praktik mereka dalam proses pembelajaran ya. Contohnya seperti di bab pembuatan notulen rapat, itu nantinya kita akan masukkan juga proyek untuk praktik pembuatan notulen rapat. Nah, menurut saya hal tersebut adalah hal yang lumayan susah. Kenapa? Karena penyusunan praktik itu tidak bisa asal-asalan. Penyusunan praktik itu harus disesuaikan dengan kompetensi siswa di fase F, yaitu di kelas 11. Kita harus mempertimbangkan apakah nantinya siswa akan bisa mengerjakan proyek tersebut, apakah proyek ini sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kalau tidak sesuai, nantinya kan kurang bermanfaat ya dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu, pencarian sumber informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa buku ajar tentang pengelolaan rapat ini kan cukup langka ya, jadi kita cukup kesulitan dalam pencarian sumber informasi untuk konten buku ajar kami ini. Oh begitu ya, karena siswa SMK ini kan disiapkan untuk terjun langsung gitu ya ke dunia kerja. Pastinya tuh proyek itu sangat penting gitu ya untuk pengembangan kompetensi siswa SMK, khususnya di bidang MPLB. Nah oke, karena buku ajarnya sudah selesai nih, rencana saudara ke depannya tuh apa gitu ya untuk buku ajar saudara? Oke, kedepannya mungkin kita memiliki banyak rencana ya terkait untuk pengembangan buku ajar ini. Salah satu prioritas utama kita yaitu selalu mengembangkan materi atau isi dari buku ajar ini yang relevan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Kita ingin terus memperbarui isinya, kemudian khususnya ya untuk materi pengelolaan rapat. Mungkin kita bisa membuat buku ajar ini itu menjadi
edisi-edisi yang berikutnya gitu, tidak hanya edisi pertama saja seperti itu. Menarik ya, saya menantikan perkembangan dari buku Ajar Saudara ini ya. Kemudian Lian, omong-omong tentang sebagai penulis ini ya saudara, harapan saudara terhadap buku ini ya, khususnya untuk guru maupun siswa itu apa gitu? Sebagai penulis, tentu saja saya sangat berharap supaya buku ini dimanfaatkan dengan maksimal oleh para guru dan siswa. Harapannya buku ini bisa menjadi panduan yang praktis dan relevan dalam proses pembelajaran. Untuk siswa, saya ingin buku ini membantu mereka memahami konsep dan langkah-langkah dalam pengelolaan rapat, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih ahli dalam pengelolaan rapat ini karena mereka adalah siswa MPLB yang nantinya akan diterjunkan ke dunia perkantoran. Untuk guru, semoga buku ini bisa mempermudah mereka dalam menyampaikan materi dan menjadi buku referensi yang bermanfaat untuk guru. Semoga harapan saudara tadi itu lekas terwujud gitu ya. Next nih ya, kalau sebagai akademisi gitu, apa harapan saudara untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan? Oke, sebagai seorang akademisi, mungkin kita memiliki harapan yang besar untuk masa depan pendidikan di Indonesia ya. Salah satunya adalah agar pendidikan di Indonesia itu bisa menjadi lebih inklusif dan berkembang tentunya. Jadi tanpa memandang gitu latar belakang atau kondisi dari siswa tersebut gitu. Selain itu, kita berharap metode pembelajaran juga bisa terus berkembang. Tidak hanya fokus pada teori semata, namun harus bisa mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Harapan kita, pendidikan di masa depan itu dapat mencetak generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di dunia nyata, di dunia kerja. Kita aminkan ya tadi harapan-harapan baik saudara gitu. Amin. Nah, terakhir ini tuh bagaimana ya pandangan saudara gitu terkait pendidikan di Indonesia sekarang ini? Oke, kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia saat ini, ada banyak hal yang bisa kita soroti, baik dari sisi kemajuan maupun tantangannya. Di sisi positifnya, kita sudah melihat peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun dan inisiatif seperti Kartu Indonesia Pintar yang sangat membantu para anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, digitalisasi pendidikan juga mulai berkembang mulai dari pandemi. Selain itu, digitalisasi pendidikan juga mulai berkembang, apalagi saat pandemi kita sudah mulai menggunakan teknologi digital seperti Zoom Meeting, Google Meet untuk akses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dengan pelatihan dan sertifikasi untuk guru supaya guru-guru yang ada di sekolah itu menjadi lebih kompeten. Tetapi tentu saja kita masih menghadapi tantangan besar dalam pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil itu masih sangat terasa ya, apalagi di daerah 3T itu baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pengajar. Kurikulum kita juga sering dianggap terlalu padat dan kurang relevan sehingga terjadi pergantian kurikulum yang sangat sering ya. Apalagi kita setiap pergantian menteri kita juga ganti kurikulum. Belum lagi masalah beban administratif untuk guru dan tenaga akademik untuk siswa yang juga sering jadi keluluhan. Pendidikan kita juga masih sangat perlu untuk lebih menekankan pendidikan karakter ya, bukan hanya akademik. Selain itu, meskipun teknologi semakin berkembang, kesenjangan digital di wilayah-wilayah tertentu itu masih jadi masalah yang serius. Seperti yang saya mention tadi, di daerah 3T itu dari segi infrastruktur, teknologi yang digunakan itu masih sangat tertinggal ya daripada kita yang berada di kota-kota. Kedepannya perlu ada upaya lebih nyata untuk memperkuat pendidikan SMK MPLB agar lebih relevan untuk nantinya mereka diterjunkan di dunia kerja. Jangan lupa kesejahteraan guru itu harus menjadi prioritas bagi pemerintah, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil. Dan yang tak kalah penting adalah pendidikan harus semakin inklusif supaya benar-benar bisa dirasakan oleh semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi meskipun perjalanan pendidikan kita ini masih panjang, ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Kita bisa membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan merata untuk semua. Terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan saya tadi.
saya tuh malah makin penasaran gitu tentang buku ajarnya ya. Pasti para audiens juga kepo gitu ya tentang buku ajarnya. Boleh dong di-spill dikit gitu buku ajarnya seperti apa? Boleh. Oke, silahkan minta tolong Mbak Operator. Boleh ada gitu deh. Jadi ini buku ajar kami, yaitu buku ajar pengelolaan rapat atau pertemuan. Ini tuh berada di fase F6, biasanya berada di kelas 11. Aduh, kok berada-berada sih? Untuk tim penyusunnya itu ada, boleh minta tolong di scroll ke bawah? Ke bawah lagi. Nah, ini adalah bab 1, yaitu bab pengelolaan rapat atau pertemuan secara offline. Kok dikebawain banget? Kita baca-baca aja. Oh, babnya aku, po. Jadi di buku ajar kami itu ada 4 bab ya. Bab pertama itu mengenai pengelolaan rapat dan pertemuan secara offline. Untuk tujuan pembelajarannya di bab 1 ini ada 7. Yang pertama, menguraikan definisi rapat offline, kemudian memahami tujuan dan fungsi rapat offline, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis rapat offline, memahami syarat-syarat rapat offline yang baik, memahami peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat offline, memahami prosedur mempersiapkan rapat offline, dan yang terakhir adalah menerapkan prosedur persiapan rapat offline. Bisa minta tolong di scroll? Kemudian bab 2 itu mengenai pengelolaan rapat atau pertemuan secara online. Jadi ini adalah bab yang membahas tentang rapat secara online untuk itu dosen gak sih? Kemudian di bab 2 itu ada pengelolaan rapat atau pertemuan secara online. Jadi ini membahas mengenai rapat secara online ya. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada berapa itu? 16/8 Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 9. Yang pertama itu memahami definisi telekonferensi, kemudian memahami kegunaan dan manfaat telekonferensi, kemudian memahami tujuan telekonferensi, memahami jenis-jenis telekonferensi, menganalisis keunggulan dan kelemahan telekonferensi, memahami perangkat yang dibutuhkan dalam kegiatan telekonferensi, memahami hambatan yang mungkin terjadi dalam melakukan telekonferensi, memahami langkah-langkah menyelenggarakan telekonferensi, dan yang terakhir adalah menerapkan atau mempraktikkan langkah-langkah telekonferensi. Bisa di scroll. Nah, jadi di buku ajar kita itu sudah dilengkapi dengan peta konsep ya atau mind map. Itu jadi bisa mempermudah siswa untuk memahami apa sih kata kunci dalam bab ini. Nah, ini adalah mind map yang ada di buku ajar kita. Bisa di scroll lagi. Nah, buku ajar kita juga dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang tentunya sangat menarik, dan itu bisa membuat siswa menjadi lebih semangat dan tertarik untuk mempelajari buku ajar ini. Sekarang salsa. Sampai bab 3 aja. Gitu doang gak sih? Iya, betul. Masa mau bacain satu? Ke bab 3 judul sama tujuan pembelajaran itu aja. Nanti dikasih tahu juga itu. Terakhir aja. Ayo, terakhir. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya ada di bab 3, tujuan pembelajarannya itu ada 7. Yang pertama menjelaskan definisi presentasi bisnis, memahami tujuan presentasi bisnis. Kemudian yang ketiga menganalisis pentingnya presentasi dalam bisnis dengan benar. Yang keempat mengidentifikasi macam-macam alat bantu presentasi beserta keunggulan dan kekurangannya. Yang kelima memahami langkah-langkah presentasi bisnis. Yang keenam mempersiapkan presentasi bisnis, dan yang terakhir melakukan praktik presentasi bisnis. Bisa di scroll. Oke.
Kenapa dingin banget? Oke, yang terakhir ada di bab 4 yaitu tentang notulen rapat. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menguraikan definisi notula rapat atau pertemuan. Yang kedua memahami syarat-syarat notula rapat. Yang ketiga memahami macam-macam notula rapat. Yang keempat memahami fungsi membuat notula rapat. Yang kelima memahami sistematika dalam membuat notula rapat. Yang keenam memahami prosedur dalam membuat notula rapat. Dan yang terakhir yaitu praktik membuat notula rapat. Dan di sini di buku ajar kita juga ada referensi yaitu video YouTube. Nah, di sini ada kita sematkan link YouTube untuk memudahkan belajar siswa di rumah, di mana saja juga bisa. Ada QR code-nya juga. Kemudian selain itu ada project-project. Ada latihan soal juga ya? Iya, ada latihan soal. Kemudian nah, di sini ada project untuk siswa sendiri agar tujuannya siswa itu bisa mempraktikkan nih materi yang ada di buku ajar tersebut. Wah, sangat menarik sekali ya buku ajar saudara ini ya. Saya berharap tuh buku ajar saudara itu dapat bermanfaat ya, baik untuk dunia pendidikan dan juga untuk dan lain sebagainya gitu ya. Amin. Terima kasih doa baiknya. Nah, jadi begitu ya tadi bedah buku dari pengelolaan rapat gitu. Semoga buku ini tuh dapat memajukan dunia pendidikan gitu. Jadi untuk sobat pendidikan, nantikan terus ya Podcast Sinergi. Siaran dari generasi penuh edukasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk saudara Elsa dan saudara Salsa karena telah berkenan hadir di podcast kami hari ini. Semoga semakin sukses terus untuk kedepannya ya. Amin. Kami juga izin mengucapkan terima kasih kembali karena kami sudah diundang di podcast Sinergi ini. Kami juga sangat senang datang di podcast ini karena kami bisa memperkenalkan buku ajar kami yang tentunya harapannya semoga bisa membantu proses pembelajaran untuk siswa MPLB dan membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye sobat pendidikan.